Kalian bisa lihat di layar, ini merupakan gambaran luka yang ada pada tubuh Zara Khairina. Sebelumnya, aku mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kematian adik Zara Khairina dari Malaysia. Sorry banget, aku baru kali ini bikin konten ngebahas soal kematian Zara Khairina ini. Tapi sebelumnya aku mengikuti kok guys kasusnya. Karena memang kasus ini tuh viral banget sampai ke Indonesia. Dan sampai saat ini ternyata masih belum ketemu apa yang menjadi penyebab kematian dari adik Zara Khairina ini. Banyak sekali spekulasi yang menyebutkan bahwa adik Zara Khairina itu terjatuh dari lantai 3. Ada yang menyebutkan bahwa dibully dan dimasukkan kepada mesin basuh atau mesin cuci gitu. Masih banyak teori-teori yang lainnya. Tapi guys, di video kali ini, tepatnya 3 hari yang lalu, ahli forensik dari Malaysia baru saja mengeluarkan statement bahwa adik Zara itu tidak mungkin terjatuh tanpa sengaja dari lantai 3 di sekolahnya. Kematian Zara Khairina Mahathir tidak mungkin berpunca daripada terjatuh secara tidak sengaja dan tidak juga ditolak dari kedudukan berdiri di tempat kejadian. Perkara itu didedahkan pakar patologi forensik Dr. J.C. Hugh, saksi pertama inquest kes kematian pelajar tingkatan 1 itu di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu pada Rabu. Jelas Hugh, dapatan itu adalah hasil semakan rekod perubatan Allahyarham termasuk radiograf, CT dan laporan imbas CTA dan pemeriksaan di tempat kejadian pada 2 Ogos jam 12.30 tengah hari. Tambahnya, ketinggian konkrit dan palang besi penghadang di tingkat 3 asrama sekolah menengah kebangsaan agama SMKA Tun Datu Mustafa Limawan adalah 118 cm, manakala ketinggian Zara Khairina ialah 154 cm. Berarti segini? 36 cm itu berada lebih tinggi daripada pusat graviti manusia, sekaligus menyukarkan untuk Zara terjatuh secara tidak sengaja. Betul. Hanya dengan berdiri berhampiran penghadang berkenaan. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan Zara boleh memanjat palang konkrit, melintasi besi penghadang dan berdiri di atas struktur berkenaan. Hugh, seorang daripada 4 pakar forensik yang melakukan autopsi ke atas remaja berusia 13 tahun itu di Hospital Queen Elizabeth pada 10 Ogos lalu, memberi keterangan di hadapan Coroner merangkap Hakim Mahkamah Session Hamir Shah Hamir Hassan. Keterangan daripada pakar forensik masih belum selesai dan akan disambung semula pada Khamis. Hari ini adalah hari pertama pendengaran inquest kematian adik Zara, and kita orang dah dapat information yang agak mengejutkan. Berdasarkan kenyataan pakar forensik Dr. J.C. Hugh yang juga merupakan doktor yang melakukan postmortem terhadap adik Zara, ia adalah unlikely yang adik Zara terjatuh ataupun ditolak daripada tingkat 3 sekolah asramanya. Dan obviously ini bertentangan dengan the initial narrative tentang kematian adik Zara. Iya, betul. The doctor came to that conclusion sebab dia sendiri telah visit tempat kejadian dan mendapati railing sekolah asrama tu terlalu tinggi as compared to ketinggian Zara. Berdasarkan report, beza railing tu dengan ketinggian penuh adik Zara tu hanyalah 36 cm. Maksudnya mungkin dia akan sampai kat sebelah sini je. So from the top of your head sampai ke dada you, that's 36 cm already. So kalau orang nak tolak you, kalau ada railing palang depan you dan palang tu full ya sampai ke kaki, you memang tak boleh nak terjatuh. Sebab your center of gravity is your tummy ataupun your pelvis bagi budak perempuan. So, kalau center of gravity tu rendah, it's easier for you to tip over untuk terjatuh. Tapi, kalau tembok tu dah sampai sini, nggak mungkin tolak, you langgar tembok tu je lah. You tak boleh nak terbalik. So, berdasarkan bukti, it takes a lot more time and a lot more effort for this situation to happen. Hari ini baru hari pertama. Buat masa sekarang, kita masih tak tahu apakah punca kematian adik Zara lagi. So, that will be discussed later and I will keep you guys updated. Video barusan merupakan statement yang dijelaskan pada penyiasatan hari pertama oleh ahli patologi forensik dari Kota Kinabalu, Sabah. Seperti dijelaskan tadi guys, tinggi dari pembatas sekolah Zara itu 118 sentian gitu, dan Zara itu 150-an gitu. Jadi antara tinggi pembatas dan tinggi Zara itu cuma selisih 36 meter, yang itu tuh gak mungkin banget seseorang bisa terjatuh secara tidak sengaja karena pagar pembatasnya tuh sampai leher. Gimana kalian bisa didorong
terjatuh dan gak mungkin. Itu bener-bener gak mungkin menurut gua. Terkecuali Zara Khairina itu manjat dulu si pagarnya, kemudian didorong atau jatuh tidak sengaja, itu baru masuk akal. Cuman pertanyaannya, ngapain juga Zara Khairina manjat pagar setinggi itu gitu? Karena dia juga tahu, dia juga anak yang pinter, dan perbuatan tersebut tentunya bakal beresiko buat dirinya. Gak mungkin Zara melakukan hal tersebut. Jadi kecil kemungkinan Zara Khairina itu bisa dengan sengaja manjat pagar tanpa alasan yang jelas. Kalian bisa lihat di layar, ini merupakan gambaran luka yang ada pada tubuh Zara Khairina. Kalian bisa lihat, ini ada di leher, kemudian kesan lebam di tangan, bagian kaki terkehel, luka yang dijahit, leher bengkak, merah, garis-garis semasa mandi jenazah, kesan lebam, kesan luka, dan di sini juga katanya koyak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalkan luka-luka ini masuk akal sih, kalau misalkan Zara Khairina itu terjatuh dari ketinggian. Tapi luka garis-garis ini nih, apakah mungkin seseorang terjatuh dari ketinggian kemudian menimbulkan luka garis-garis seperti ini? Luka garis-garis ini tuh menurut aku gak mungkin terbentuk atas jatuhnya seseorang. Misalkan kalian jatuh, langsung timbul luka garis-garis, gak mungkin kan? Pasti kayak lebam atau tangan kalian hancur. Nah ini nih, ini luka yang bisa kita pertanyakan guys. Karena di statement sebelumnya banyak orang yang menyebutkan bahwa katanya Zara Khairina itu meninggal karena dimasukkan pada mesin basuh atau mesin cuci gitu guys. Dan kalaupun memang dimasukkan ke dalam mesin cuci, luka ini memang mungkin sih, karena mesinnya berputar kan, jadi badannya tergesek-gesek itu masih mungkin. Tapi ini ada satu video yang menjelaskan katanya si Zara Khairina itu gak mungkin dimasukkan pada mesin cuci. Ini kalian bisa lihat video ini. Assalamualaikum semua, saya berada di kompleks kompleks mahkamah di Kota Kinabalu. Saya dipahamkan sebentar tadi ada soal jawab antara Dr. Jessie Hugh dengan Timbalan Pendakwa Raya, TPR kita Datuk Badiuzzman. Datuk Badiuzzman ada bertanyakan beberapa soalan seperti ada nampak mesin basuh. Lepas tu Dr. Jessie Hugh beritahu ada tapi tidak tahu berapa, tapi lebih daripada satu. Dan juga Datuk Badiuzzman pun ada tanya lagi, DPP kita ada tanya lagi, adakah kemungkinan bahawa arwah dimasukkan ke dalam mesin basuh? Dan Dr. Jessie Hugh kata agak mustahil sebab arwah berat 53 kg dan dia percaya bahawa sekiranya berat 53 kg, mesin basuh tersebut tidak boleh berpusing. Dan juga Datuk Badiuzzman ada tanya saiz mesin basuh, dan juga dijawab oleh Dr. Jessie Hugh mengatakan mesin basuh tersebut adalah untuk penggunaan domestik, bukannya untuk industri. So naratif berkenaan dengan adik Zara dimasukkan ke dalam mesin basuh adalah tidak benar sama sekali, dan memang saya sudah expect pun, dan saya pun dah memang war-warkan tiada mesin basuh, tiada naratif berkenaan dengan mesin basuh. So kita masih menantikan untuk next apa yang terjadi dalam proses inquest ini. So sama-sama kita doakan justice for Zara. Memang mustahil untuk masuk mesin basuh. Tapi ini ada suatu hal yang ingin gue tanyakan. Zara Khairina itu umur 13 tahun. Barusan disebutkan katanya berat badan Zara itu 53 kg. Sumpah, itu gak salah kah 53 kg? Maksudnya gini guys, gue nih 29 tahun, memang gue kurus. Tapi tinggi gue 183 cm. Dan berat badan gue itu cuma 63 kg. Selisih 10 kg dengan anak 13 tahun, Zara Khairina. Ini benarkah 53 kilo Zara Khairina? Enggak, masalahnya Zara Khairina aku lihat-lihat juga dia nggak terlalu gemuk gitu. Untuk anak 13 tahun 53 kilo itu harusnya masuk mulai obesitas tuh. Maksudnya udah mulai kelihatan gemuk gitu. Tapi aku lihat foto-fotonya nggak gemuk kok, dia kayak ideal aja. Mungkin kayak 35 mungkin. Gue tuh bikin konten ini tuh agak gimana ya, deg-degan gitu guys. Karena ada beberapa influencer, TikToker, YouTuber yang udah bikin konten tentang Zara Khairina ini, tiba-tiba videonya hilang, di take down, ada yang ngelaporin kayak gitu-gitu. Gue gak tahu itu motifnya apa, kenapa bisa video-video itu tuh dilaporin dan di take down, padahal itu menurut gue adalah suatu hal yang memang kita semua tanyakan gitu. Seperti kakak ini nih, satu videonya tuh tembus 3 juta katanya, dan tiba-tiba videonya hilang, di take down gitu aja. So, video aku mengenai kes arwah Zara telah hilang daripada platform TikTok tanpa aku menerima sebarang notifikasi daripada TikTok, community guideline or whatever, tak ada. Tapi tiba-tiba hilang setelah mencapai lebih daripada 3 juta lebih views. Mungkin video aku tu telah memberi beberapa tekanan pada pihak yang berkenaan sehingga kena report
report, but it's okay sebab aku buat video tu supaya kes ni takkan senyap. So dalam video tu aku telah menterjemahkan balik perbualan antara arwah Zara dan ibu Zara tentang ugutan cedera. Macam mana aku boleh faham sebab aku pun orang Sabah. And then statement ugutan cedera tu sendiri telah disahkan sendiri oleh peguam waris. Lepas tu aku juga telah menyuarakan beberapa statement daripada surat khabar dan juga media lain, but salah aku dekat sini, aku somehow terbawa-bawa sedikit emosi dan menyuarakan pendapat. It doesn't make sense at all. So aku plan nak remake balik video kronologi kes arwah Zara, cuma kali ni yang telah dikongsikan dari sudut waris Allahyarham Zara sendiri. So kalau korang berminat, leave it in the comment, but kalau korang tak berminat, then it's okay. Jujur gue bener-bener gak expect kasus ini tuh bisa serumit itu, ngerti gak sih guys? Biasanya nih para polisi atau para anggota penyiasatan itu suka dengan mudah kan menentukan case kematian, penyebab kematian dari seseorang dari beberapa tanda bukti, dari beberapa luka dan lain sebagainya, dilibatkan ahli forensik dan semuanya temu gitu biasanya. Ini kasus sejarah, sumpah banyak sekali statement, banyak sekali pendapat berbelit-belit, dan gue kasihan sama arwah Zara. Bahkan Zara udah dikubur, dia digali lagi untuk kemudian diotopsi gitu. Ya memang itu keperluan banget untuk menentukan kematian yang sebenarnya itu apa, karena apa gitu. Tapi please guys, please buat semua anggota penyiasatan polisi dari Malaysia ataupun dari hakim-hakim dari Malaysia, dokter-dokter, please bersikap adil lah. Karena ada beberapa dugaan katanya si pembuli dari Zara Khairina itu adalah anak-anak orang penting di sana gitu. Please berbuat adillah dan katakan sesuai dengan apa yang terjadi dengan Zara Khairina. Jangan ditutup-tutupi. But anyway, semoga case Zara Khairina itu bisa selesai, bisa segera ketemu pelakunya, penyebabnya, dan Zara tentunya bisa lebih tenang beristirahat. Disclaimer, sorry banget, di sini gue gak bermaksud mencampuri urusan negara kalian, tapi di sini gue hanya berempati atas apa yang gue saksikan di sosial media gitu. Dan tentunya gue berdoa semoga case bully seperti ini, case kematian misterius seperti ini tidak terjadi lagi, entah itu di Indonesia ataupun di Malaysia. Tak lupa juga buat keluarga Zara, khususnya buat Ibu Zara, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Ibu Zara terus diberikan kesabaran dan juga bisa dengan lapang menerima takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan kali ini. Itu saja guys video kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gua upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.